warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'al huda ma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, wabil khusus sahibul ma'had Hidayatul Mubarak, ya Solihan, ya Muhayyad, dan para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Bupati, dalam hal ini yang mewakili wakil bupatinya Bapak Mustafa dan segenap jajarannya, para bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, karena waktunya sudah mepet, saya akan ngaji sebentar, setengah jam. Biar sampean ngaji setengah jam ini dapat ilmu yang banyak, sampean amalkan. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hidup ini tidak boleh, tidak harus belajar ilmu, karena belajar ilmu itu hukumnya wajib. Wajib itu harus dijalankan, kalau tidak berdosa. Kemudian belajar ilmu agama itu hukumnya wajib ain, wajib untuk diri kita masing-masing sendiri, tidak boleh diwakili. Misalnya bapaknya kiai, anaknya nggak mau belajar, terus anaknya bilang saya nggak usah belajar, sudah diwakili oleh bapak saya, jadi saya nggak perlu ngaji lagi, nggak perlu belajar ilmu lagi. Ini salah. Belajar ilmu agama ini adalah hukumnya wajib ain, wajib untuk dirinya sendiri. Kalau belajar ilmu agama hukumnya fardu kifayah. Misalnya tadi disebutkan oleh wakil bupati banyak insinyurnya. Tidak semua orang harus insinyur, karena cukup diwakili insinyur itu satu sudah cukup, karena ilmu umum. Tetapi kalau orang tidak belajar ilmu agama, semisal tidak ngerti sholat, bapaknya sholat, anaknya nggak sholat, adiknya nggak sholat, tetap tidak boleh terwakili. Anaknya dosa, bapaknya pahala. Ini adalah hukumnya wajib ain. Disinilah Bapak Ibu sekalian, hebatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terkalahkan dengan manusia siapapun. Karena di sini ada seorang pemimpin, di sini ada seorang ulama. Nabi Muhammad adalah gurunya ulama al-alama. Semua orang bisa jadi ulama, kiai, ustadz, berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa mengalahkan keilmuan agama di dalam diri Nabi Muhammad? Tidak ada. Kiai, ustadz, habib, siapapun berguru kepada seorang ulama, seorang nabi, seorang rasul, namanya Rasul Muhammad bin Abdullah. Bapak ibu bisa duduk seperti ini. Ini ilmunya Nabi Muhammad. Tadi ada wisuda, belajar ilmu. Ini adalah ilmunya Nabi Muhammad. Kemudian di sini ada para pejabat, para pemimpin. Siapa yang bisa mengalahkan presidennya presiden Rasulullah SAW? Nabi Muhammad bukan hanya ulama, tapi presiden, raja, penguasa,
Dan ini diakui seluruh dunia pada zaman Nabi Muhammad. Semua yang namanya warganya, masyarakatnya, rakyatnya, umatnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam zaman Nabi Muhammad semua umatnya itu di dalam kemakmuran. Padahal negaranya tandus, tidak koyok Lampung Tengah. Saya alhamdulillah hampir 13 tahun mundar-mandir tinggal di Mekah, Madinah, pernah di Palestina, pernah di mana-mana, di Iran, pernah yang namanya di Mesir dan sebagainya. Tidak ada negara yang paling nikmat kecuali di Indonesia. Kenapa di Indonesia semuanya hijau? Bahkan teman saya orang Saudi tidak menjadi orang kaya kalau dia punya mobil Jaguar dan uang banyak. Tapi orang yang kaya adalah orang yang punya tanaman-tanaman yang bentuknya hijau-hijau ini semua. Maka sampean di sini Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang kaya. Alhamdulillah. Tidak ada negara yang seenak dan nikmat di Indonesia semisal di Lampung Tengah ini. Semuanya diberi oleh Allah tanpa kita menanam, tanpa kita mikir, tumbuh dengan sendirinya. Itulah kehebatan yang namanya negara Indonesia. Tetapi banyak juga orang-orang Indonesia yang gak bisa merawat kemakmuran negara Indonesia. Banyak orang Islam tidak bisa memelihara kenikmatan kemakmuran yang ada di negara Indonesia. Maka yang hijau-hijau seperti ini masih banyak orang-orang kita yang stres, ibu-ibu yang masih pakai utang di kredit di bank-bank yang kalau bahasa Malang bank titil nih dulu. Nanti bank titil, rentenir. Masih banyak orang-orang kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa menyekolahkan yang namanya anaknya. Padahal negara kita negara yang ijo royo-royo. Salah satunya apa? Mari kita muhasabah bin nafsi, introspeksi awake dhewe. Terutama kita menjadi orang-orang yang disebut dengan pemimpin. Karena konsepnya Nabi Muhammad yang sampai sekarang sampai akan datang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena kemakmuran yang ada di negaranya disebabkan adanya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipegang oleh Nabi Muhammad? Nabi mengatakan al-hayatu yahtaju bil ilm. Orang hidup itu harus punya ilmu. Sampean jadi pejabat, jadi fakir, jadi miskin, jadi pengusaha, jadi orang kaya, jadi apa saja itu harus punya ilmu. Jangan jadi orang bodoh. Yang pertama ibu bapak sekalian, semuanya anak-anak kita, aset terbesar adalah anak-anak kita harus mempunyai ilmu. Cukup dengan ilmu? Belum. Al-ihnu yahtaju bil amal. Ilmu yang kita gali di Pondok Hidayatul Mubarak, anak kita ngaji, kita sekolah sampai profesor, belum bisa dikatakan seperti Nabi Muhammad kalau tidak diamalkan ilmunya. Kalau sudah diamalkan itu cukup? Belum. Al-amalu yahtaju bidzauq. Kalau orang sudah berbuat itu harus ada rasa. Rasanya apa? Rasa nikmat. Kama qala fi qalihi ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang sudah punya ilmu, orang sudah beramal, rasanya harus bahagia. Sebagaimana doa sampean, ya Allah berilah kami kebahagiaan, kenikmatan di dunia sampai kenikmatan di akhirat. Banyak orang Islam gak bahagia. Les kata orang Arab. Kenapa? Salah satunya adalah tingkah lakunya pemimpin-pemimpin kita. Karena umat ini tergantung dari imamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakyat ini apa katanya pemimpinnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in mas'ul an ru'iyatihi. Setiap pemimpin itu adalah bertanggung jawab
kepada umatnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari hidupnya hanya mengatakan kaifa bi ummati, kaifa bi ummati, bagaimana umatku, 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 umatku. Maka Rasulullah orang yang paling bahagia dari kecil sampai sekarang. Wa huwa hayatun abadiyah. Rasulullah itu hidupnya itu selama-lamanya sampai sekarang di alam kubur. Tadi ada Fatihah kepada Kiai Zudi Abzad. Kenapa di alam kubur perlu dibacakan Al-Fatihah? Masih dalam keadaan dia itu yantadzirun, menunggu. Jangan dikira hidup selesai, yantadzirun, menunggu. Maka menunggu itu ada dua, imma adzabul qabri wa imma ni'matul qabri. Menunggu ada kalanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma ada kalanya dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbahagia adalah Rasulullah, dia menunggu dengan kenikmatan. Rasulullah dari Madinah bisa datang ke Lampung Tengah tanpa pesawat, langsung dengan kun fayakunnya Allah datang di sini. Hadza min fadlillah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus punya ilmu, diamalkan, dirasakan yang nikmat. Banyak orang Islam itu belajar ilmu, belajar amal, tapi enggak ada kebahagiaan. Siapa yang salah? Mungkin amalnya. Siapa yang salah? Mungkin ilmunya. Siapa yang salah? Mungkin ilmu dan amalnya dan gurunya yang salah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita keluar sedikit dari bulan Rajab menuju bulan Sya'ban. Saya akan cerita sedikit di dalam bulan Rajab. Kenapa Rasulullah sekarang ini semua manusia mengidolakan Muhammad, Muhammad, Ahmad, bahkan Rasulullah namanya 201 nama. Itulah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 201 jenenge Nabi Muhammad. Semua orang tanpa terkecuali jin, tanpa terkecuali malaikat, semua sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah itu berjalan, pada suatu ketika Rasulullah berjalan ada rumput seperti ini, namanya al-usbu. Kemudian yang namanya rumput ini bergoyang-goyang. Rasulullah bertanya, wahai rumput, kenapa engkau bergoyang-goyang? Ada aku. Maka dijawab oleh rumput ini, ya Rasulullah, ana farhan, saya bahagia biwujudik, dengan adanya engkau wahai Rasulullah. Maka saya membaca salawat dan salam kepadamu, karena engkau orang yang hebat memberikan contoh kepada umatnya. Contoh dengan apa? Ilmu. Contoh dengan apa? Amal. Contoh dengan apa? Rasa bahagia. Rasulullah nggak tahu stres, nggak tahu takut dengan KPK, nggak tahu takut dengan BPK, nggak tahu takut dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah, karena nggak pernah salah. Sekarang kita belajar sedikit ilmunya Rasulullah ini. Garis besarnya ada di dalam sebuah kalimat Isra dan Mi'raj. Rasulullah dimulai dengan hidup yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sampean kalau diuji jangan sampean itu jadi putus asa. Karena putus asa itu sifatnya syaitan yang ada dalam hatinya orang kafir. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan kasih sayangnya Allah. Diuji dan diuji, diuji dan diuji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Ini misalnya ada Ka'batullah. Di sini ada Ka'batullah, ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Syami', ada rukun yang namanya sebuah Ka'batullah. Di situ ada beberapa yang namanya pojok-pojok, dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad sampai namanya rukun yang namanya Syami'. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk di rukun Yamani. Karena apa? Lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah, ingat kepada yang menguji. Ya Allah, apa yang kau uji itu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Diuji oleh Allah. Nabi Muhammad mengatakan, ini pasti ada hadiah besar di balik ujian ini. Pasti. Kemudian Rasulullah duduk baca Allah, 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 Allah di rukun Hajar Aswad.
Di situ datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, kamu jangan sedih. Ujian Allah itu akan diberikan kepada orang yang disayang, yaitu engkau, dan engkau akan dikasih yang namanya hadiah yang besar." Kalimatnya adalah subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina inna wassami'ul basir. Setelah Rasulullah duduk di Hajar Aswad, datang malaikat Jibril. "Rasulullah, subhana, maha suci Allah, engkau dikasih hadiah oleh Allah. Karena Allah maha suci, maka engkau sebelum ketemu Allah disucikan dulu." Disitulah Nabi Muhammad dibedah dadanya, hatinya oleh malaikat Jibril dengan Zam-Zam. Ini dalil kalau pengobatan yang paling hebat adalah dengan Zam-Zam. Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan Zam-Zam untuk menghilangkan yang namanya kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Itu kalau ada. Apa kotorannya? Sifat-sifat penyakit yang ada di dalam hati. Salah satunya adalah tidak tulus kepada Allah, tidak tulus kepada rakyat. Dihilangkan di dalam hatinya Rasulullah, harus tulus kepada Allah, harus tulus kepada rakyat. Itulah yang dibedah oleh malaikat Jibril hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru, karena sudah siap jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi kiai, sudah dibedah, dihilangkan sifat-sifat hatinya, diberangkatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala asra, yaitu Allah menjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Ka'batullah, dari Hajar Aswad, ba'dal Isya menuju kepada Palestina, Masjidil Aqsa. Ibu bapak ngerti enggak Masjidil Aqsa? Ten pundi? Masjidil Aqsa itu sebelah Lampung Tengah. Masjidil Aqsa itu di Palestina sana. Setelah berada di Palestina, Nabi Muhammad mengikat buruknya, kendaraannya. Ini dalil, sebelum ada pesawat ada namanya buruk al-barku, binatang yang kecil, ditumpangi oleh Rasulullah, ngalai pesawat jet dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina, cuman sepersekian menit. Nih Bapak Ibu sekalian, diikat yang namanya buruknya itu. Sekarang tempat untuk mengikat buruk itu dijadikan rumah Ka'bahan oleh wong Kristen di Palestina sana. Di sini ada rumahnya buruk yang diikat oleh Rasulullah, sekarang dikuasai oleh orang Nasrani. Kemudian di sini dibuat tembok-tembok ratapan sebagaimana Allah menciptakan yang namanya Ka'bah. Dia nangis-nangis di situ. Ini di Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Rasulullah ke langit 1, ke langit 2, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi yang namanya Isa, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit ke-7. Singkat cerita, soalnya wis sore. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai langit 7. Di langit 7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah ketulusannya kepada rakyatnya. Ini Bapak Ibu sekalian, hebatnya Rasulullah. Mulai ba'dal Isya, pulangnya sebelum subuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Sampean hitung berapa triliun kilometer. Saya berangkat umroh dari Jakarta ke Jeddah itu 9 jam 40 menit. Naik pesawat 9 jam 40 menit dari Jakarta ke Jeddah. Coba sampean bisa bayangkan langit 1, langit 2. Kita lihat langit 1 ini berapa kilometer. Dari langit 1 sampai langit 2 berapa triliun kilometer. Dari langit 2 sampai langit 7 berapa triliun kilometer. Ditempuh cuman ba'dal Isya, berangkat sebelum subuh itu sampai di Masjidil Haram lagi. Siapa yang bisa mengalahkan Rasulullah? Tidak ada. Alhamdulillah, itu pemimpinnya kita, itu adalah idola kita.
bukan artis idola kita. Gus punya artis banyak, tapi bukan idola. Idola kita adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketulusannya kepada Allah. Karena apa? Ketulusannya kepada umatnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ini sudah berhenti di langit 7. Berhenti. Malaikat Jibril di sebelahnya. Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, akifu fi hadzal makan." Wahai Rasulullah, saya berhenti di sini. Saya tidak bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa ketemu yang namanya di Sidratul Muntahanya Allah. Dimana ya Jibril? Kenapa wahai Jibril kamu nggak bisa mengantar saya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, wa hadzal maqam laisa maqami." Derajat ini bukan derajatku, tapi derajatnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Jibril yang tidak punya dosa tidak bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Rasulullah dengan kedua sandalnya seperti ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah tulillah. Sampai moco kalimat iki ten pundi? Ten salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalimat-kalimat yang baik hanya untukmu ya Allah. Rasulullah di Sidratul Muntaha mengingat yang namanya kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh." Kalau gitu wahai Muhammad, assalamu alayka, keselamatan untukmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, wa rahmatullah wa barakatuh, dan hidupmu penuh kebaikan, penuh keberkahan. Dan aku kata Allah, kasih sayangku itu semuanya aku berikan kepada engkau. Ini jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha yang tidak ada siapapun illallah war rasulih, kecuali Allah dan Rasul berdua, Nabi Muhammad dikasih keselamatan, dikasih keberkahan, dikasih kenikmatan hidupnya. Rasul mengatakan, "Ya Allah, saya tidak mau ya Allah kalau keselamatan hanya untuk aku. Saya tidak mau ya Allah kalau keberkahan hanya untuk aku. Saya tidak mau ya Allah kalau saya bahagia sendiri, saya nggak mau." Coba, adakah pemimpin seperti ini? Adakah imam seperti ini? Di Sidratul Muntaha, ketulusannya kepada Allah, ketulusannya kepada umatnya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah guru kita, itulah orang tua kita, namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang kau minta? Sedangkan aku sudah kasih semuanya kepadamu." Apa jawabnya Rasulullah? "Wahai Allah, bagaimana umatku yang besok gak ngerti ngaji, gak ngerti baca Quran, gak ngerti mendidik anak, amanahnya anak saya dia tidak ngerti, diberi duit banyak tidak mengerti, dikasih jabatan tidak ngerti. Bagaimana dengan umatku itu ya Allah?" Kita belum lahir loh, sampean belum lahir, Gus belum lahir, sampean belum lahir. Tapi Rasulullah mengatakan bagaimana umatku besok. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin." Kalau gitu keselamatan untuk kita semua dan hamba-hambaku yang saleh. Tafsirannya assalamu alaina adalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya wahai para hadirin hadirat, ketulusan Rasulullah sebagai pemimpin inilah yang patut kita contoh. Dengan sejarah sekelumit Isra dan Mi'raj ini, saya alhamdulillah belum pernah mendengar kalimat-kalimat yang sambutan-sambutan. Tadi saya pengajian di Lampung Tengah, ada bupatinya Bapak Haji Pairin, dan sekarang ada wakilnya Bapak
yang namanya Mustafa masih muda, umurnya 34, semangatnya luar biasa. Kalau sudah tua, sudah mau yang namanya mati karena sudah umur 47, jangan sampai takut mati. Mati itu adalah sesuatu yang nyata. Kita tidak perlu takut dengan mati.